Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar satu bagian firman Allah. Tema mungkin saudara sudah lihat, mungkin saudara pikir apa yang akan disampaikan. Kebenaran yang benar, sama-sama kebenaran yang benar. Mari Bapak Ibu kita akan lihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang setuju katakan amin. Mati bisa dikonotasi berbagai macam hal. Nah Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang benar yang saya maksudkan adalah pernyataan Yesus mengenai akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita akan lihat konteks berbicara. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa Yesus itu benar atau Yesus itu pembohong. Yesus itu benar atau Yesus itu penyebar berita hoax yang saat ini sementara ngetren. Kalau itu zaman sekarang bahasanya seperti itu. Pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan. Kalau ternyata benar, maka Yesus yang luar biasa ini juga mampu bisa menolong saya dan saudara. Yang setuju? Katakan amin. Kita akan lihat, akulah kebangkitan. Ayat yang ke-25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara, pernyataan Yesus ini dilatar belakangi satu kisah yang sangat pilu, satu kisah yang sangat luar biasa, dan satu kejadian kisah yang sangat mengharukan dari kematian dari Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Mungkin saudara sudah tahu. Saat Lazarus masih sakit, mereka sudah kirim kabar kepada Yesus supaya Yesus datang dan menyembuhkannya. Saudara tahu kalau kita semua ada persoalan, pergumulan, biasanya kita selalu pingin gembala atau hamba Tuhan cepat-cepat datang. Ada banyak orang kalau pendetanya tidak datang cepat-cepat atau hamba Tuhan, banyak yang kecewa. Nah saudara, ini juga dialami oleh Marta dan Maria. Ketika disampaikan pesan bahwa orang yang engkau kasih itu sakit, Yesus tidak langsung datang, saudara. Saudara dengar, ketika ada persoalan, biasanya Yesus memberikan kita kesempatan untuk mempercayai Dia sepenuhnya. Ketika ada masalah, kadang kita bergumul dan Yesus sepertinya tidak langsung bisa menolong kita. Kenapa? Supaya fokus saudara bukan kepada masalahmu, bukan kepada penyakitmu, bukan kepada semua tantanganmu, goncanganmu, tapi fokusmu adalah kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, bagi mereka waktu dalam suasana yang sangat duka itu, saudara perhatikan mereka mengirim pesan dan beberapa hari kemudian barulah Yesus datang dan Lazarus sudah meninggal. Bahkan Alkitab mencatat sudah 4 hari, bukan 4 jam, bukan 4 menit, tetapi sudah 4 hari. Saudara, kalau kita di kampung, sentahu di sini, kalau di kampung biasa kalau ada anak dari dunia mana disuntik formalin. Saya kemarin juga di Surabaya waktu papa saya meninggal disuntik awet. Kalau tidak disuntik, bayangkan waktu itu Pastor John bilang, "Kori saya bisa hari Minggu." Iya Bapak. Jadi bayangkan hari Jumat meninggal, Sabtu, Minggu, Senin baru pemakaman. 3 hari kalau tidak diformalin, maka saya percaya bapak saya pasti bau dan membusuk. Makanya itu disuntik pengawetan. Nah saudara perhatikan baik-baik. Dalam suasana duka, maka Marta dan Maria saat kedatangan Yesus hanya dapat meratap sejadi-jadinya. Kenapa mereka meratap? Mereka kehilangan saudara satu-satunya laki-laki mereka yang meninggal dunia. Karena semua bagi mereka sudah terlambat. Kenapa sih? Mungkin mereka tidak bilang, tapi perasaan mereka waktu kita butuh engkau, kenapa engkau tidak datang juga? Kenapa waktu kita kirim pesan, engkau tidak segera ambil langkah? Banyak orang akhir-akhir ini ketika
Ketika bergumul 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, Tuhan, di mana Engkau? Ketika aku berhadapan dengan persoalan, Engkau di mana? Kalau memang Engkau Tuhan ada, mengapa persoalan ini menggoncang keluargaku? Mengapa Engkau ambil papa yang aku kasihi? Mengapa Engkau ambil mama yang kami masih butuhkan? Mengapa kami masih butuh papa? Kami masih butuh mama. Saya masih sayang anak saya. Kenapa? Tuhan, kenapa? Itu pertanyaan banyak orang. Termasuk kalangan anak-anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan pun kadang bisa mempersalahkan Tuhan. Waktu kau butuhkan apa? Kau bukankah bertahun-tahun ikut Tuhan? Tapi kenapa ini menimpa kau keluarga? Mengapa ini menimpa beta pun kehidupan? Saudara, ada jawabannya. Bagi mereka sudah terlambat. Perhitungan mereka melihat kondisi demikian. Saudara, Yesus sangat gundah gulana. Saya mau bilang kadang-kadang perasaan kita selalu menguasai kita. Dan kita kadang-kadang mengabaikan kasih karunia Allah. Padahal saudara tahu, Yesus waktu melihat air mata dari Marta dan Maria, dia juga gundah gulana. Hatinya maskul. Hatinya sedih. Saudara dengar, ketika engkau punya persoalan masalah, Tuhan selalu peduli. Engkau tidak dia langsung, tapi dia melihat perasaanmu. Dia lihat air matamu. Dia juga menangis. Tapi dia maha kuat di tengah badai. Dia ikut Tuhan Yesus cuma karena mujizat. Kalau engkau lihat Tuhan karena mujizat, saya mau bilang engkau terlalu dini imanmu. Tanpa Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup saya, aku akan tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupku. Saudara tahu, papa saya meninggal saya tidak menangis. Bukan saya tidak sayang, jangan tanya saya sayang. Karena saya sudah berjanji sama Tuhan. Waktu papa saya belum bertobat, karena papa saya ketua ada. Tuhan, kalau Tuhan selamatkan papa saya sebelum meninggal, air mata ini tidak akan tercurah ke bumi. Karena itu doaku. Kalau papa mati masuk surga, saya tidak akan pernah tangisi dia. Dan betul papa saya diselamatkan Tuhan betul-betul. Sampai baptis dan segala macam. Saudara, baptisan itu jangan kita terlalu merasa baptis itu apa sih. Saudara tahu, tanda pembuktian iman saudara, ketaatan kepada firman. Kalau firman bilang apa saja aku lakukan. Saudara ingat kisah Daud. Waktu Daud menari-nari, istrinya sampai rendahkan dia. Tapi Daud bilang apa? Sekalipun itu hal yang paling hina, aku lakukan. Hanya untuk Tuhan aku mau. Baptisan itu sing hina, saudara, amin. Tanda ketaatan saudara kepada firman Allah. Serahkan diri. Saudara, saya itu dulu waktu bertobat, saya tidak suka orang ajar saya baptis. Karena saya tahu saya sudah baptis 1 kali itu sampai selamanya. Saudara tahu ketika kita dikasih makalah waktu itu, dikasih buktikan. Baptisan mana menurut Anda yang paling benar? Buktikan. Tidak boleh kata orang, kata gereja, kata siapapun. Buktikan. Saudara, waktu saya buktikan, ternyata dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satu kata yang melenceng. Tapi kata baptiso, dari kata asli, diselamkan, ditenggelamkan. Berarti ketaatan saya kepada Tuhan adalah tenggelam. Tidak ada pakai logika. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda belum, katakan Tuhan aku mau. Karena bukti ketaatanku, apa sih yang hina? Nanti kalau Bapak dengar, beta baptis, beta jadi masalah. Ngapain saudara baptis? Tanya papa mama. Bukankah itu tanda imanmu sendiri di hadapan Tuhan? Yang menyelamatkanmu kamu, Tuhan, bukan mama papamu. Papa mamamu terbatas dalam menganalisa firman Allah. Tapi firman Allah menjelaskan. Ketaatan penuh kepada firman, ada upah besar di surga. Amin. Sedikit, tapi saya tidak baca buka tentang baptis. Kalau saya mau buka baptis, saudara langsung hari ini semua baptis. Nah saudara dalam Tuhan, dengar baik-baik. Yesus gundah gulana dan ingin menolong mereka, namun saudara dengar, dia tahu mereka butuh pertolongan waktu itu. Tapi mereka merasa, Maria dan Marta ini merasa tidak mungkin. Kenapa? Karena Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur 4 hari. Logikanya bagi mereka, kalau sudah mati 4 hari, tidak akan mungkin bisa dia bangkit lagi. Pikir mereka, kalau mungkin baru meninggal, baru beberapa menit, baru beberapa jam, bahkan mungkin bisa dibangkitkan. Tetapi kalau sudah dibawa di atas 3 hari, mungkin di bawah 3 hari mungkin masih mereka merasa. Tapi ini sudah 4 hari. Karena keyakinan orang Israel, bahkan keyakinan itu sampai hari ini ada.
Kalau orang mati sudah meninggal, dom balong ke mana-mana, dom pun jasad masih ada di situ dan dom pun roh masih ada di situ. Orang sekarang pembahasa Alkitab 9 tapi dom paling sabarang lah bicara. Kalau orang sumati, dia pun tubuh samati, tapi dia pun roh mata nyawa, beta di tanah naut orang bilang mata jiwa lia. Tanya di mata jiwa lia siapa? Saudara, pemahaman yang masuk akal. Itu agama tradisi, itu pemahaman yang dari turun-temurun. Alkitab saya pernah ngomong loh. Firman Allah berkata orang sudah turun ke dalam dunia orang mati dengar, dia sen tahu apa-apa lain. Dia susah ingat, dia pun cinta, dia pun kenangan. Apalagi saudara tunggu beta mati tetap rabe, saudara bisa rabe lain. Karena waktu engkau mati ke dalam bumi, cuma 2 tempat. Kalau engkau sudah di dalam Tuhan, hanya ada 2 tempat. Kalau engkau masuk engkau dalam Tuhan, maka kematian bagi engkau ada di Firdaus. Tapi kalau engkau mati dalam dosa, selingkuh, zina, suka cerita, suka lancang-lancang sambil bertobat, dengar, Hades. Itu Alkitabiah. Saudara, dunia teologi mengenal 2 hal, hanya Firdaus. Maka Yesus berkata kepada orang jahat waktu dia beriman, hari ini, besok nanti, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, Paradise. Lalu ada 2 tempat lain, pilih mana? Makanya saudara di gereja pertobatan hidup sesuai dengan pertobatanmu. Ada Hades. Hades itu tempat penyimpangan orang-orang tidak di dalam Tuhan. Yang waktu-waktu Tuhan datang, maka mereka sementara menuju kepada kematian yang kedua selama-lamanya. Pilih mana? Firdaus atau Hades? Saudara jangan jawab saya, jawab di hatimu. Saya mau bilang saudara, kenal Tuhan tuh kenal sungguh-sungguh, jangan kenal sabarang-sabarang. Amin. Siapa yang ngajarin saudara begitu? Alkitab tidak ngajar kita. Kita nih hidup harus radikal, berpatokan kepada firman Allah. Ingat, harus kembali kepada firman Allah. Bahasa Tanah Nahu bilang, back to the Bible. Saudara yang kekasih, dengar baik-baik. Tetapi kalau sudah 4 hari bagi mereka itu tidaklah mungkin dapat dibangkitkan kembali. Ingat saudara, Yesus selalu merasakan apa yang kau rasakan. Sekalipun hari ini orang berkata itu tidak mungkin lagi, tapi percayalah, Yesus sementara ada di hatimu. Dia sementara tahu persoalanmu. Dia sanggup melepaskan engkau. Buka hatimu dan katakan, ini aku, bekerjalah sesuai dengan apa yang kau mau dalam hidupku Tuhan. Saudara, sudah tidak ada lagi waktu. Waktu Tuhan semakin sempit. Saudara perhatikan, waktu ini berpacu paling cepat, cepat selesai. Saudara dengar, kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka waktu percepatan waktu ini saudara ketinggalan banyak hal. Saudara, pernyataan Yesus teramat sangat berani. Tidak pernah ada orang yang dapat berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang berani berkata mungkin, akulah kaisar, akulah raja kamu. Atau orang mungkin dapat berkata, aku adalah nabi besar yang harus kamu ikuti. Atau akulah imam besar, aku orang kaya di kota Ambon, aku bintang film, serba bisa, aku mungkin lulus dengan cum laude, tapi tidak ada berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu orang pun di muka bumi yang bisa mengatakannya. Hanya sumber pemberi hidup yang sanggup mengatakannya. Mengapa? Karena tidak ada orang yang dapat menjamin dirinya sendiri apabila sudah mati, sudah masuk ke pintu kubur, tidak mungkin dapat bangkit dan keluar dari pintu kubur dan hidup selamanya. Orang sudah mati terkunci di sana, tidak pernah akan bisa kembali. Itulah sebabnya air mata mereka tumpah ruah tak terkendalikan, ditinggal orang-orang yang sangat mereka kasihi. Saya percaya karena mereka terlalu sayang adik mereka, si Lazarus. Pas setiap hari mereka ada di pintu itu dan menangis, Lazarus, Lazarus, siapa yang jaga ketong le adie? Sama orang Ambon tuh, papa kalau papa pi, siapa yang lihat beta lai? Oke Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Air mata mereka tumpah ruah, sangat sedih. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu benar, tidak bohong dan tidak hoax. Itu pernyataan orang benar dan bukan perkataan orang yang sementara linglung.
Orang bingung, apalagi orang yang seperti mimpi di siang bolong. Yesus berkata benar karena dia sanggup melakukannya. Jadi jangan ada pengajaran sesat datang kepada saudara. Dan mungkin saudara orang datang tinggalkan Tuhan Yesus. Yang penting terima sembako. Sekalipun saya hanya bisa minum air 1 hari dan makan apa adanya, yang penting saya tidak akan menyangkal Yesus seumur hidup saya. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah Yesus mau digantikan dengan apapun. Apalagi ganti Yesus dan sembako. Aduh, terlalu murah saudara. Kalau saya ada sembako, telepon saya. Karena nanti saya balik telepon Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala saya ada barang, saya kirim kasbi dan pisang. Yang pertama, Yesus mendemonstrasikan kebenaran dengan membangkitkan Lazarus yang mati dan sudah dikuburkan 4 hari ini. Ini mujizat besar yang nyata benar. Disaksikan, saudara, kesaksiannya hidup. Disaksikan bukan cuma oleh Maria dan Marta saja. Saudara, satu hal yang terjadi kalau disaksikan oleh lebih daripada 2-3 orang, kesaksian itu sah dan benar. Di pengadilan juga begitu toh. Saudara dengar baik-baik. Pernyataan itu disaksikan oleh banyak orang. Perhatikan ayat 45 dan ayat 47 kalau kita membacakannya saudara. Ayat 45 dan ayatnya ke-47 itu menjelaskan di sana bahwa saudara, bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, saudara dengar, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apa yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mujizat. Saudara lihat, ketika ada orang alami hal-hal dahsyat di gereja, orang-orang mulai datang membatasi mereka untuk kenal Tuhan Allah. Itu fakta. Di zaman itu Yesus sudah buat perkara hebat, menolong orang, membangkitkan Lazarus, bangkit. Lazarus, come here. Wah. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka pergi memberitakan, wah ini bahaya, goncangan terjadi. Kalau kata secepat-cepat maka katong habis jiwa. Kalau kata secepat-cepat maka katong habis orang. Cepat. Ini repot saudara. Lalu saudara karena ketakutan goncangan, ibu memang kata hati pertuhan lah, tapi ibu kata susah sanggup lah, tantangan terlalu berat. Saya dengar mau tantangan. Saya pernah alami tantangan yang hebat. Diperhadapkan saudara, diperhadapkan di rumah di salah satu tempat, sampai dibawa masuk ke gereja dan mereka dulu di atas dan saya di bawah seperti pengadilan takhta kerajaan begitu. Dan saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya imani dan percaya. Tidak puas saya dibawa ke polisi. Polisi tidak nyatakan apa-apa. Sampai-sampai ada seseorang berkata kepada saya, kami curiga dengan minyak yang dipakai. Karena minyak itu tidak mungkin hanya oles minyak orang sembuh. Perlu dicurigai. Polisi tanya beta, ibu pakai minyak apa? Beta bilang, Pak, Dempolo 1 dunia waktu masih umur 29 tahun. Pas tidak, saya pakai minyak kelapa dan minyak tahun. Lalu saya berdoa rapi, lalu saya imani, bilang mereka itu bukan minyak tapi darah Tuhan. Polisi bilang apa? Dengar baik. Kalau mau oli atau bensin solar, kalau Tuhan bekerja, kau mau bilang apa? Ibu pendeta tidak berdoa dengan apa-apa. Kecil begini tahu beta pakai ilmu. Wow, yes. Saudara tahu saya bisa punya ilmu terbang. Terbang sampai ke surga dan turun bawa hasil buat saudara. Amin. Terbang dalam iman, terbang dalam roh. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan yang benar buat saya dan saudara. Perhatikan hal yang paling penting. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus itu sendiri. Yesus mati kayu salib. Benar-benar mati. Sudah ditombakin, di lambungnya keluar air dan darah. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh mati. Ini fakta yang kedua, bahwa dia tidak bohong. Dia bangkit dan hidup selamanya. Ini pun bukan disaksikan para murid saja, tetapi lebih dari 500 orang sekaligus menyaksikan. Bahkan malaikat pun bersaksi bahwa Yesus yang sudah dikubur, dia sudah bangkit. Itu kesaksian faktanya benar. Lalu apa yang mau kita ragukan tentang pekerjaan Tuhan? Tidak ada. Kalaupun hari ini engkau sakit, engkau percaya Tuhan bisa sembuhkan engkau. Saudara, kaki saya mengalami cedera sudah 2 tahun yang lalu. Tepat waktu Pastor John meninggal dunia.
Tapi sampai hari ini saya masih tetap beraktivitas. Bahkan khotbah bisa pakai hak tinggi. Saya pernah fisioterapi dan dokter berkata, ibu sudah tidak bisa dipulihkan lagi seperti biasa. Jadi ibu serba harus hati-hati. Karena baru level 1 tidak masalah. Saya tidak fokus di kaki, saya fokus ke Tuhan. Pasti Tuhan tolong saya, amin. Makanya tetap hak tinggi loko. Karena kalau saya hak tinggi ini pendek saudara. Tapi hak tinggi yang benar-benar berhak saja untuk saya. Kalau tidak berhak saya bisa bahaya. Saudara perhatikan. Dia Yesus sanggup. Hanya Yesus yang berakhir. Dan kebangkitan dan hidup selamanya. Itulah kisah yang tidak ada duanya. Satu-satunya kisah Yesus yang mempesona. Tidak berakhir di pintu kematian. Tetapi kebangkitan dan hidup berlanjut sampai keabadian. Kalau saya dan saudara ikut Tuhan, maka itu berlanjut sampai keabadian. Sampai mempesonanya kisah itu. Sampai orang Inggris pakai kata history. Itu dasar dari kata history, saudara. Saudara dengar kata ini. Saya tidak terlalu banyak tahu bahasa Inggris, tapi saya memahaminya sekarang. Dia pakai kata history. His dan story. Kisahnya. Ini menunjukkan kepada kisah Yesus. Itulah sebabnya kisah apapun dalam sejarah diukur sebelum atau sesudah Masehi atau sesudah Kristus. Yang namanya Yesus selalu sebegitu hebatnya Yesus. Karena itu jangan pernah ganti nama yang ajaib itu dengan nama apapun. Tetap Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Dan bangkit memberi kehidupan abadi selama-lamanya. Yang kedua, dia sanggup menolong persoalan hidupmu. Ayat 5. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Problem kehidupan manusia puncaknya adalah kematian. Jadi jangan segala macam otak saudara kumpul harta banyak-banyak. Hidup bagaimana saudara mempersiapkan diri pulang ke surga. Jangan bangga dengan kalau mati keran 1000. Dengar baik-baik, jangan mati. Kita pun papa waktu meninggal, keran paling banyak 1000. Jangan bangga, tapi bangga waktu mati siapa yang jemput. Halo, shalom. Bangga kalau mati siapa jemput saudara. Keran itu akan busuk, tapi kekekalan cari yang kekal, itu yang paling penting. Saudara, dengar baik-baik. Problem kehidupan manusia puncaknya kematian. Ada banyak masalah. Persoalan ekonomi mungkinkah? Kesehatan saudara kah? Dengar, keluargamu maupun hubungan antar temanmu ke saudara rusak. Masyarakat, puncak adalah keburukan sementara melandamu. Percaya, Yesus sanggup menolongmu. Penyakit tidak pernah sembuhkah? Engkau merasakan belum ada tanda-tanda, engkau dapatkan keajaiban. Tetap percaya, Tuhan pasti tolong saya. Jangan berdoa di GKRI yang sembuh. Ayo di gereja itu boleh. Kalau orang tumpang tangan 1 kali, pigilah tumpang tangan ke atas ke bawah sen sembuh. Saudara ada di pendeta ini boleh. Pendeta seng, waktu itu ada ramenya di apa? Hatta Laya ke apa di mana saya tahu yang 1 kali ada dulu beberapa tahun yang lalu. Ramai sekali ada orang bilang itu boleh 1 kali pergi langsung. Saudara tahu kalau dia taruh ilmu po saudara berjalan puling-puling begitu. Percaya saudara. Saudara orang sembuh terima mujizat, imannya dia dengan Tuhan itu penting. Saudara perhatikan baik-baik. Ini penting. Yesus saja mampu menolongmu. Apapun persoalanmu, keluargamu sementara kacaukah, tetap percaya. Yesus membuka pintu kubur dan sanggup menolongmu. Sebab pintu Hades tidak akan bisa menghalangi saudara untuk berhubungan dengan Bapa Surgawi. Pintu kematian tidak akan bisa membatasimu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun yang sementara engkau alami saat ini, percayalah Tuhan pasti menolongmu. Dia bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Orang percaya pasti hidup. Orang percaya pasti terima mujizat. Yang dikatakan amin. Sekalipun orang berkata saya mungkin lain, tapi saraf-sarafmu punya Tuhan. Kalau dia mau dia perintahkan berjalan, maka engkau berjalanlah. Dia berkata sembuh, maka engkau sembuh. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Imanmu taruh sungguh-sungguh percaya. Tuhan terima kasih lewat penyakit engkau proses untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Amin. Ini Ibu Gembala berdoa, Pastor Ana berdoa, Pastor Ewin berdoa, semua berdoa tumpang tangan. Tapi Tuhan sampai kapan? Karena fokusmu adalah dirimu sendiri.
Ganti fokusmu kepada Tuhan. Lupakan dirimu, maka dia akan peduli dengan dirimu. Kalau ada persoalan, goncangan rumah tangga. Kemarin saya dalam perjalanan, ponakan saya ada satu di tempat yang jauh. Bunda, menurut Bunda, bercerai itu bisakah? Karena lakinya suka pukul setiap hari, tidak ada ampun. Dia pukul istrinya. Dan dia sudah klaim 2 rumah yang dibangun dan 2 rumah dan 2 mobil itu dia punya. Lalu ini maksud ini siapa sih? Coba bilang jelas ini siapa yang dimaksudkan. Ternyata beta ponakan. Lalu beta bilang begini, kalau untuk bercerai sampai mati saya akan pernah boleh bercerai. Suruh dia bertelut dan berdoa sampai Tuhan buat mujizat. Tapi kalau dia ingin tetap bercerai, silakan dia, tetapi dia tidak boleh menikah sampai dia mati. Itu boleh, tapi kalau dia kawin itu tidak benar. Jawabnya itu, amin. Kalau saudara memang sengkotahan ingin bercerai sampai mati, jangan kawin. Kalau kawin tetap saudara berdosa. Artinya kalau kematian saja dikalahkan Yesus, masa dia tidak sanggup menyelamatkan kita dari kebangkrutan ekonomi, dari kegoncangan usaha besar yang sementara kita bangun. Dia tidak mungkin bisa, masa dia tidak bisa juga menolong kita dari kesehatan kita. Dia apakah tidak mampu menolong ekonomimu? Dia sanggup. Fokusmu bukan ekonomi dan kesehatan, fokusmu ubah buat Tuhan. Nanti dia peduli dengan kesehatanmu. Sehingga engkau tidak kecewa. Mau baik sampai beta mati, hatiku tetap tertuju kepadamu. Hatiku percaya, sekali-sekali percaya, tetap percaya. Sekali aku imani, tetap sampai aku mati, aku tetap percaya. Saudara, di dunia ini ada orang yang hidupnya senang. Ada goncangan di mana-mana. Tetapi justru di tengah goncangan, cari sumber yang sanggup menolong kita dalam kegoncangan itu. Yang berikut saudara dengar baik. Puncak ini penting. Artinya apapun yang kita alami, sosial, bahkan sendi-sendi kehidupan ini, mau diporak-porandakan, tetap percaya Yesus tetap yang terbaik. Saudara, beberapa dekade saya tutup khotbah saya dengan beberapa dekade yang lalu ada salah satu pemimpin CBI namanya Bernard Hans Winzel. Ya, beliau bersaksi bahwa ayahnya adalah seorang ilmuwan yang tersohor di Amerika Serikat. Dialah yang menemukan Apollo 11 yang mendaratkan Neil Armstrong dan Aldrin ke bulan. Dia sangat bangga. Si papa daripada Bernard Hans Winzel ini sangat bangga karena dapat mengorbitkan manusia ke bulan. Dia memandang rendah anaknya yang notabene adalah seorang hamba Tuhan dan seorang misionaris yang luar biasa. Apa yang dikerjakan Hans Winzel sebagai seorang misioner, dia anggap rendah, anggap remeh. Namun di usia senjanya, di usia tua, papanya mengaku, dengar baik-baik, hidupnya sangat hampa. Saudara dengar baik-baik, kebanggaannya seolah tak mampu membawa kebahagiaan sejati. Sementara anaknya si Hans Winzel selalu bergairah, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Karena membawa berita yang membawa manusia bisa masuk ke surga karena iman kepada Yesus. Saudara, Papa Hans Winzel merenungkan sejenak dan akhirnya beriman kepada Yesus. Dan dia membuat satu statement yang sangat terkenal. Orang dapat membawa manusia ke bulan, namun hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa manusia ke sorga. Dia dapat membawa manusia ke bulan, tetapi dia tidak mampu membawa orang sampai ke sorga. Hanya Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang mampu jadi jaminan orang sampai ke sorga. Kamu punya harta, kekayaan dan semuanya tidak akan mampu bawa engkau ke sorga. Jangan bangga dengan rumah. Lantai 1 emas permata, lantai 2 pakai permata. Tapi banggalah engkau bangun fondasi imanmu dilapisi dengan iman yang terbuat dari emas sejati dari Tuhan. Dengar, Tuhan lebih tahu apa yang engkau sementara bangun hari ini. Jangan bangun beli oto sampai 10, lalu saudara bangga dengan oto. Satu saat engkau pulang, oto itu jadi rebutan. Amin. Amin saudara. Kalau anak-anakmu tertib di dalam Tuhan boleh. Tapi kalau anak-anak yang notabene anak-anak kasarnya apa ya? Anak-anak kepala-kepala
galojo, rakus, lalu manggurebe dengan orang tua-tua, lalu mulai karan cerita. Papa waktu beta di kamar sendiri, papa bilang, mobil, sport, itu papa bilang akan per beta. Lalu anak-anak, para papa bilang, saya mau bilang buat saudara, jangan kasih kekayaan buat anak, kasih masa depan buat dia, nanti dia bekerja cari kekayaan itu. Amin. Saya bilang saya punya anak, jujur, Elin, sekarang sudah semester 5 lagi persiapan untuk semester genap dan selesai semester 5 di tahun ini. Dan besok tenang. Kalau engkau berhasil, jangan kumpul kekayaan di dunia. Kumpullah buat masa depanmu siapa apa. Tapi katong dua kumpul jurus untuk tolong orang-orang susah. Karena katong ini hidup cuma karena orang tolong katong. Amin. Katong dua pun hidup nih, beta kuliah juga orang tolong beta. Tuhan pakai keluarga itu tolong beta. Saya kuliah juga Tuhan pakai orang tolong saya. Karena biayanya terlalu mahal, saya tidak mampu. 18 uang semester, 2 juta uang buku, 20 satu semester 6 bulan. Saya sih mampu. Tapi Tuhan siapkan orang penting untuk tolong saya. Kalau saya berhasil, kata hidup berdampak buat orang. Karena membalas kebaikan Tuhan pakai orang. Bukan balas orang itu, tapi tolong orang yang tidak mampu balas. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tantangan. Sekarang apakah masalahmu, hidupmu yang paling berat? Yang mungkin kamu tak sanggup menjinjin, apalagi mengangkatnya. Terlalu berat untuk dipikirkan, apalagi untuk diselesaikan. Ekonomimu kau beranjak, bahkan jeblok dan hancur. Keluargamu mungkin kocar kacir dan tidak tahu bagaimana caranya untuk menyatukan mereka. Kekecewaan, suka dan duka silih berganti. Masa depanmu tidak akan mampu ada yang menjaminmu. Tapi dengar baik-baik. Obat sudah engkau minum, doa sudah ditempuh, tapi tidak ada kesembuhan. Tetapi ada jaminan. Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun tidak ada lagi harapan, walaupun tidak ada lagi jaminan, kamu akan terima sesuatu yang baik. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Percayalah, maka Tuhan akan menolong. Hari ini, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Apapun jadi persoalan, jangan putus asa. Apalagi tinggalkan Tuhan. Jangan undur. Apalagi ambil keputusan yang salah. Meninggalkan Tuhan. Dan tidak lagi jadi anak Tuhan yang beradikal dan sungguh-sungguh. Rugi. Sebab Tuhan lebih mengenalmu